Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, pemirsa channelnya Mas Fuad. Oke, pada pagi hari ini Alhamdulillah saya sudah bersama dengan orang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah seorang founder dari kampus digital marketing pertama di Indonesia. Nah, nanti kita akan banyak ngobrol, tips dan juga inspirasi untuk Anda yang masih pengangguran. Oke, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Pagi, Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fuad. Ya, saya kenal Mas Wawan nih dari TDA dulu Mas ya. Nggak tahu tuh di tahun berapa, yang jelas sudah beberapa tahun yang lalu, dan Alhamdulillah kali ini Mas Wawan bisa mampir ke channel saya gitu. Tadi saya sudah ngomong Mas Wawan ini adalah founder dari kampus digital marketing pertama di Indonesia. Namanya Argia Academy. Namanya Argia Academy Mas ya. Ini jadi meskipun di kota kecil, yaitu di kota Blitar, tapi ini merupakan kampus digital marketing pertama karena memang belum ada Mas Wawan ya. Belum ada kampus yang memang fokus hanya untuk menangani digital marketing. Oke, kita intro terlebih dahulu Mas Wawan ya. Habis ini kita baru ngobrol-ngobrol. Oke Mas Wawan gitu ya. Jadi Mas Wawan ini nama lengkapnya Kurniawan Subiantoro. Beliau ini adalah founder Argia Academy dan juga Argia Cyber Mas ya. Jadi Argia Cyber bergeraknya di bidang konsultasi marketing. Kemudian cukup lama bergerak di dunia konsultasi marketing, terus akhirnya ini Mas ya, dulu kenapa kok bisa sampai mendirikan Argia Academy ini? Kan dulu awalnya seorang perusahaan konsultasi marketing itu. Siap. Oke. Wah, ini sebelumnya makasih ya Mas Fuad ya, udah undang saya ke sini ya. Kita emang udah lama kan kayaknya ya, udah satu dekade kayaknya. Kayak album ya. Ya, alhamdulillah terima kasih nih sudah ada di channelnya Mas Fuad. Nah, ini jadi kenapa sih dulu gitu ya? Kenapa sih dulu kok saya bangun kampus ini ya, Argia Academy gitu ya? Itu memang dimulai dari saya sendiri ya, kebutuhan perusahaan saya, ini Argia Cyber, yang mana waktu itu Argia Cyber sebagai perusahaan konsultan website ya, dan juga digital marketing, kita cukup kesulitan di dalam menemukan talent-talent di dunia digital. Apalagi kita ada di Kota Blitar ya, notabene Kota Blitar adalah kota yang kecil ya, kota yang mungkin sangat berbeda banget dengan Malang ataupun Surabaya, bahkan Jakarta, yang di sana mungkin nyari talent-talent digital mudah ya. Di sini sangat sulit. Ditambah waktu itu memang juga ada banyak sahabat-sahabat saya yang di waktu itu mereka itu ingin lebih punya kemampuan di bidang digital. Jadi saya akhirnya waktu itu sering ngajar privat ya, diundang ke rumahnya temen atau ke kantornya temen gitu ya, untuk ngelatih timnya, untuk ngadakan training tentang digital. Karena waktu itu sekitaran tahun 2000, kita tahu ya, tahun 2017-18 itu kan kayak masa-masa kita tuh kan transformasi ya, yang mungkin sebelum tahun 2016 kita tuh masih belum banget butuh digital sepertinya gitu ya. Tapi mulai tahun 2016 ke atas, 2017-18, semakin kita menyadari bahwa bisnis itu harus menggunakan digital. Ya. Dan mereka harus mulai memanfaatkan ya kayak marketplace atau mungkin punya website sendiri dan seterusnya, beriklan ya. Nah, ini teman-teman saya waktu itu kesulitan ya di dalam menguasai hal tersebut. Akhirnya kontak saya untuk minta bantuan, tolong dong Mas Wawan ngajarin saya ya. Tapi di saya sendiri juga sama di dalam ketika saya banyak klien gitu kan, bingung ketika open recruitment gitu kan, bakal mau kerjaan yang nomor dikit ya. Wah, ketika kita tes ya bisa-bisa saja gitu. Jadi kayak nggak ada pilihan akhirnya gitu kan ya. Nah, akhirnya di situ yaudah deh, ini kayaknya kita saya harus bangun sekolahan gitu. Dan maksudnya nanti dari sekolah ini memang goalnya waktu itu gitu ya, nanti bisa membentuk tenaga digital baik IT ataupun digital marketing yang nantinya bisa secara juga ya, bisa untuk tim saya ataupun nanti buat yang butuh ya, kayak teman-teman saya tadi yang pada membutuhkan. Begitu Mas Wawan. Jadi Mas Wawan ini sebelum mendirikan kampus digital marketing memang sudah banyak orang yang cocok gitu ya dengan cara mengajari Mas Wawan, kemudian juga
pengen belajar gitu. Akhirnya kan kalau dibikin kampus pun kan orang yang pengen belajar jadi lebih terwadai gitu Mas Awan. Betul sekali. Dan memang sebelumnya ya, memang sekitar tahun 2008-2009 saya memang sudah pernah mendirikan lembaga pendidikan juga di Jakarta, dengan nama Edunusa, mungkin bisa di-Google itu Edunusa itu ada tuh ya, dari nama Edukasi Nusantara yang saya dirikan waktu itu dengan teman-teman di Jakarta ya. Waktu itu kenapa waktu saya di Jakarta dirikan itu ya kan, sebenarnya juga ini sih kalau waktu di Jakarta itu saya hanya melihat potensi bahwa banyak teman-teman di Jakarta UKM ya, yang mereka itu butuh istilahnya tuh pengajaran tentang waktu masih toko online waktu itu toko online lagi booming, toko online di Jakarta kan. Waktu itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee belum ada kayaknya ya, apalagi WhatsApp, Instagram kayaknya belum jamur deh. Kita masih komunikasi pakai apa waktu ya, SMS kali ya atau pakai BBM kali ya, BlackBerry Messenger kayaknya ya. Nah artinya waktu zaman itu orang-orang itu kalau mau mengonlinkan produknya harus bikin toko online ya. Nah waktu di Jakarta ya, saya dengan teman-teman saya di sana bikin Edunusa ini untuk wadah pembelajaran ya, belajar orang-orang ini, UKM ini yang pengen punya toko online yang daripada mereka bayar mahal ya kan. Toko online kan mahal ya waktu itu ya, bisa 7 juta 10 juta. Nah mereka tinggal tahun 2008 2009 itu udah gede banget. Iya kan, 7 juta itu kan mahal ya. Nah kita bikin training cuma 1,5 juta 2 juta seperti itu ya. Itu embrio awal sebenarnya sih. Cuman ketika akhirnya saya harus kembali ke Blitar tahun 2010 akhirnya Edunusa ini saya istilahnya saya nggak lagi fokus di situ, paling hanya bantu dari Blitar dari jarak jauh ya. Saya serahkan kepada teman-teman saya di Jakarta. Tapi ketika saya di Blitar saya nggak langsung mendirikan lagi seperti Edunusa ya, karena saya pikir yaudah deh kita di sini fokus dulu menjadi konsultan website ya, waktu itu seperti itu. Hingga tadi tuh 2017-18 kepikiran, wah ini nyari talent susah banget ya. Karena udah ngapain kita, kan dulu kan saya pernah bangun lembaga pendidikan, kenapa nggak saya bangun ulang lagi dengan konsep yang mungkin baru seperti itu ya kan. Jadi memang sebenarnya sudah punya angan-angan ya, dari dulu tuh punya kampus digital ya, seperti itu Mas Fuad. Ya Mas Awan pernah cerita ada kejadian unik juga gitu ya. Kalau Mas Awan tuh katanya dulu meskipun orang yang belum begitu kaya gitu, tapi banyak orang kaya itu malah datang ke Mas Awan untuk belajar gitu. Benar Mas Awan itu? Iya betul ya, itu tadi tahun 2008 2009 itu ya. Jadi memang waktu itu saya masih kontrak di rumah petak di Jakarta gitu ya, kecil gitu ya rumahnya, malah di Cilengsi sih, di Cilengsi ya, itu rumah petak gitu. Tapi yang tamu saya tuh bawa Mercy, bawa mobil-mobil ya kayak Innova gitu, bahkan mau ngatur di mobil paling mahal ya zaman itu ya. Intinya saya tuh tetangga saya sampai heran, Mas Awan itu masa tamunya kok bisa mobilnya ini sih mahal-mahal gitu sih, kok yang datang juga necis gitu loh, pakai jas. Masuk rumah saya, masuk rumah petak saya yang begitu sederhana gitu ya. Ya memang zaman itu memang zaman ketika walaupun saya mungkin masih istilahnya juga masih kerja di orang juga waktu itu gitu ya, tapi di waktu itu saya sudah mulai aktif untuk istilahnya itu tuh memberikan ilmu tentang zaman itu kan toko online website itu ya. Nah orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang dia itu adalah siswa-siswa privat saya. Jadi mereka itu bos-bos gitu ya. Mereka itu pengusaha-pengusaha yang pengen mengorankan usahanya. Karena zaman itu kan tahun 2010 itu kan tadi saya bilang ya, tahun 2008 2009 itu kan sebenarnya walaupun belum booming banget di Indonesia, sudah beberapa orang itu yang melek untuk mulai memanfaatkan internet waktu itu. Dan mereka tuh masih bingung belajar di mana gitu kan. Dan waktu itu memang saya sudah mulai dikenal bisa ngajar tentang digital lewat komunitas tangan di atas. TDA. Nah kan memang saya juga TDA jadul ya. Saya gabung TDA itu kan komunitas tangan di atas itu kan komunitas bisnis terbesar di Indonesia hari ini. Saya gabung sejak tahun 2007. Saya gabung sejak 2007. Jadi 2006 TDA itu berdiri. 2007 saya udah gabung walaupun masih belum di pusat ya. Cuman di situ saya aktif di grup hingga akhirnya saya dikenal orang, Mas Awan tuh
paham tentang toko online, paham tentang website, karena memang saya dulu programmer ya, saya memang kuliahnya programming. Akhirnya ketika saya saya masih kerja di Telkom, sebagai programmer, saya sering sharing tentang ilmu web gitu ya. Akhirnya saya dianggap punya kemampuan di situ. Nah, orang-orang ini pengen, Mas, saya pengen bikin toko online, Mas. Aku ajarin website, Mas. Saya pengen bisa bagaimana di Google muncul. Nah, gitu, waktu seperti itu. Hingga akhirnya bangun Indonesia tadi. Yang paham tentang digital marketing itu nggak terlalu banyak, Mas. Iya, zaman itu sedikit banget, Mas. Ketika ada orang yang bisa itu akhirnya banyak yang berbondong-bondong. Nah, betul sekali. Kadang saya malu sama tetangga saya malu gitu. Ini saya tuh tinggal di kontrakan yang memang itu banyak di situ kan kantor saya kan dekat pabrik ya, jadi ya tinggal di situ memang para pekerja pabrik ada di situ gitu loh. Nah, jadi mereka tuh juga heran, kok bisa nih bos-bos bisa datang ke rumah saya gitu. Aku juga bingung ya, kok bisa ya gitu. Dan itu saya malu di situ karena istilahnya saya juga rumah masih sangat sederhana gitu kan. Saya terus cuma kontrakan waktu cuma Rp300.000 sebulan ya di Jakarta. Murah sekali, rumah peta gitu loh ya, rumah peta, dan itu satu kompleks itu ada mungkin 10 rumah peta-peta gitu panjang-panjang gitu. Nah, saya tinggal di salah satu situ, tapi tamu-tamu saya tadi itu. Nah, itu kan mereka pada heran. Aku juga bingung. Karena mereka mungkin nggak pengen jadi pengangguran juga ya, pengen punya skill gitu ya, pengen punya usaha gitu ya. Ya, mereka tuh bos tadi, mereka yang datang bos-bos itu. Bos-bos gitu. Bos-bos bukan lagi pengangguran. Nah, tadi kan Mas Awan juga sudah ngomong tentang Argia Academy gitu ya. Nah, saya cukup tertarik gitu, salah satu misinya Argia itu ternyata pengen mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia gitu. Betul. Makanya tadi kan memang Mas Awan di awal ketika ingin membangun kampus itu salah satunya juga untuk nanti lulusannya bisa direkrut untuk jadi tenaganya gitu ya. Betul sekali. Karena memang kebutuhan tenaga digital marketing ini memang sangat banyak sekali sangat gitu, besar, Mas ya. Sangat besar. Nah, kira-kira peran Argia Academy dalam mengurangi pengangguran itu kira-kira seperti apa, Mas? Ya, jadi gini Mas Wat dan juga kawan-kawan ya. Jadi Argia Academy ini memang kita punya visi ya, kita menjadi sekolah teknologi informasi dan juga bisnis digital yang dapat mencetak 10.000 digital entrepreneur. Digital entrepreneur. 10.000 loh ya. 10.000 untuk 5 hingga 10 tahun ke depan ya, visi kita seperti itu untuk mencetak cukup 10.000 dulu ya. 10.000 dulu digital entrepreneur yang punya akhlak yang mulia ya. Nah, yang mana harapan goalnya dari kami ini gitu kan. Jadi yang nanti berkuliah di Argia Academy ini, mereka nanti istilahnya bisa menjadi pengusaha-pengusaha digital. Kan digital entrepreneur itu kan pengusaha ya, pengusaha digital seperti itu. Jadi mereka bisa mandiri. Nah, ketika mereka bisa bikin usaha ya kan melalui digital ini ya, kan otomatis mereka akan merekrut ya lulusan kami ini dari 10.000 ini ya kan. Kan ketika nanti mereka pada bikin usaha, kan tentunya mereka akan butuh juga karyawan, butuh tenaga. Nah, dari 10.000 ini ya kan, 10.000 pengusaha digital ini, saya yakin ya gitu ya. Pasti itu nanti bisa membantu juga mengurangi pengangguran. Minimal kan saya sudah 10.000 ini kan nggak jadi pengangguran ya kan, tapi dari 10.000 ini mungkin ada yang punya karyawan 5, ada yang punya karyawan 10 ya, bahkan mungkin harapan saya ada yang punya karyawan 100. Nah, bayangin aja 10.000 aja dikalikan 4 aja udah berapa kan, udah 40.000 ya kan. Dari 10.000 itu sudah bisa menjadi 40.000 orang yang 50.000 total ya, 50.000 orang yang istilahnya di Indonesia itu mungkin bisa berkurang ya toh. Nah, tapi kalaupun mereka pengen bekerja ya nggak apa-apa ya, lulusan kami ini pun ya, kalaupun mereka istilahnya tapi Pak saya nggak pengen jadi pengusaha digital Pak, ya nggak apa-apa, tapi Anda nanti ya akan jadi rebutan banyak perusahaan. Kenapa? Karena di kurikulum kami ini memang kita create gitu ya, bagaimana nanti anak yang kuliah di kami atau siswa di kami, mereka punya kemampuan digital secara lengkap. Dan terbukti ya alumni kami kemarin tuh menjadi rebutan banyak perusahaan. Nah, ini kan sudah mengurangi pengangguran juga, Mas Fuad. Karena kebutuhan tenaga digital marketing sekali lagi memang sangat banyak sekali. Sangat besar sekali, Mas. Bahkan sangat besar. Saya pernah diceritani Mas Wawan itu katanya orang yang mau ngerekrut alumni Argia itu sudah ngantri-ngantri. Udah ngantri-ngantri. Kurang gitu, Mas. Ngantri-ngantri sekarang aja nih ya, total itu
orang yang harus saya salurkan, ya kan kebutuhan ya permintaannya itu lebih banyak dibandingkan yang bisa saya didik. Serius ya, stoknya lebih sedikit gitu ya. Ini aja terkumpul aja permintaan aja ya, ini udah lebih dari 100 ya. 100 ya. Udah 100 kebutuhan tenaga digital ya, sedangkan jumlah mahasiswa saya yang ada alumni ini ya, yang tapi yang belum setahun ya, nggak setahun cuman masih berapa ini kan ya? Masih dikit ya, masih masih kurang lah ya, kalau untuk memenuhi status masih kurang ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau Anda kuliah di kami, gitu ya. Ini nih wis gak ada lagi cerita Anda akan nambah pekerjaan ya. Ya artinya nanti kami ya akan membantu malah menyalurkan menyalurkan tenaga digitalnya ke perusahaan-perusahaan yang ada. Bahkan tadi kan saya bercerita ya, niat saya bangun akademi apa? Untuk nanti mencukupi kebutuhan saya sendiri, ya kan? Mencukupi kebutuhan perusahaan sendiri. Ternyata apa? Ternyata malah nggak jadi ya, karena ketika sebelum mereka juga saya rekrut, udah direbut perusahaan-perusahaan lain. Temannya Mas Awan iya. banyak ya Mas. Terus piye sayanya? Aduh, aku jadinya yang awalnya yang paling butuh, ya kan? Malah nggak bisa menikmati selain tanda kutip seperti itu. Ya itu maksudnya itu. Keren sekali Mas ya. Saking besarnya ya kebutuhan tenaga digital itu besar banget Mas Fuad. Besar banget. Terus tadi juga keren tuh Mas Awan, jadi bukan hanya mencetak tenaga di sana, itu juga punya akhlak yang mulia gitu Mas ya. Iya betul sekali. Keren sekali gitu ya. Mungkin ini juga ada kaitan dengan nama Argia itu Mas ya. Ya. Argia itu betul sekali, ada hubungannya banget ya. Jadi Argia itu ya kawan-kawan semua ya, Argia itu artinya cahaya. Ya artinya cahaya. Cahaya yang di situ nanti bisa menginspirasi sekitarnya ya. Nah dari bahasa Argia itu bahasa apa sih sebenarnya gitu kan? Kok mungkin Anda semua mungkin tidak pernah dengar gitu sebelumnya ya, dari bahasa apa gitu ya. Jadi Argia ini memang berasal dari bahasa Basque ya. Bahasa Basque itu di Spanyol Mas ya. Tempatnya Barcelona bernaung. Barcelona ya. Jadi kalau kita tahu Barcelona gitu kan, daerahnya Barcelona kan daerah Basque kan seperti itu ya kan. Athletic Bilbao itu juga Basque juga ya kan. Athletic Bilbao di Spanyol. Nah Argia ini saya ambil dari bahasa Spanyol atau bahasa Basque ini ya, yang artinya cahaya tadi ya. Walaupun saya nggak pernah ada di sana ya, saya nggak pernah hidup di Spanyol sebenarnya. Lo kok bisa nemu kata-kata itu gitu kan? Dari mana ya? Dari Google Translate ya. Oh gitu. Dari Google Translate. Nyari nama dari Google Translate. Dari Google Translate karena memang ketika lagi bikin nama itu ya saya pengen nama perusahaan saya ini harus mengandung kata-kata cahaya ya. Ada kata cahaya ya, kalau saya pakai bahasa Jawa ya kayak aneh ya. Cahaya cyber itu kan ya aneh gitu kan. Atau mainstream Mas ya. Iya, mainstream atau pakai bahasa Arab nur gitu kan, nur cyber oke ya aneh gitu kan ya. Ya toh apa gitu kan. Atau pakai bahasa Inggris light cyber. Lem cyber aneh kan ya. Aneh membuka Google Translate ya kan. Udah saya cari itu ya. Dari bahasa paling ujung yang A itu paling awal tuh apa Azerbaijan atau apa itu ya, atau Remenia lupa saya, sampai paling bawah ya, Z yang paling bawah itu entah Zimbabwe entah apa gitu ya. Ya ketemunya berhenti di Basque itu. Oh ini bagus ini ya, Argia ya. gitu Mas Awan. Tadi oke Mas Awan, terima kasih. Jadi Mas Awan sudah cerita cukup banyak ya terkait dengan Argia itu apa. Tapi sebenarnya itu kan hanya untuk mengenalkan profil Mas Awan. Tapi kita kembali ke topik dari video ini, yaitu tentang pengangguran gitu ya. Nah, menarik sekali gitu terkait dengan cerita tentang Argia tadi gitu ya. Ternyata orang yang kuliah atau bahkan belajar di Argia itu ternyata banyak dinantikan sama banyak perusahaan, banyak jadikan rebutan gitu. Betul. Tapi kok ternyata masih banyak gitu Mas Wawan ya. Di Indonesia ini banyak pengangguran gitu. Kalau menurut Mas Wawan gitu, kira-kira kenapa sih Mas Wawan kok di Indonesia ini kok masih banyak pengangguran? Ya, jadi banyak pengangguran itu kan sebenarnya juga disebabkan salah satunya itu kan kurang luasnya kesempatan bekerja, ya kan. Artinya di Indonesia ini ya banyak istilahnya tenaga yang produktif ya, lulusan mungkin dari SMA, SMK, kuliah kan banyak gitu ya. Tapi mungkin kesempatan bekerjanya kan nggak lebih banyak ya dibandingkan dari jumlah lulusan yang ada ya. Nah, dan seorang lulusan entah itu SMA, SMK, kuliah ya, setelah dia lulus dia tuh harus bersaing
ya. Dia harus bersaing dengan jutaan, bayangin ya. Dan jutaan orang lainnya juga mungkin di tahun itu juga sama-sama lulus ya. Yang mungkin juga sama-sama di tahun itu juga lulus. Bayangkan mungkin kalau kawan-kawan ya hari ini katakanlah besok ini lulus SMA atau SMK. Kan Anda juga harus bersaing ya dengan jutaan orang yang juga lulus ya dari Sabang sampai Merauke. Betul nggak ya kan? Nah, sedangkan mungkin jumlah perusahaan yang bisa bisa merekrut Anda dengan skill Anda kan enggak terlalu banyak, ya kan? Jumlahnya mungkin hanya sedikit. Itu akan membuat pengangguran di Indonesia banyak dan juga lebih ke arah skill, ya. Skill, banyak skill anak-anak lulusan SMA, SMK bahkan kuliah, ya. Mereka lulus tuh nggak punya skill, bingung, ya. Karena sebenarnya kunci perusahaan di dalam rekrut, kayak saya di banyak perusahaan ya, ketika saya rekrut orang kan saya nggak lihat nilainya. Harus punya skill. Apa? Nilainya itu buat apa gitu loh? Yang penting skill gitu loh ya kan. Saya lebih seneng rekrut orang yang punya skill, yang IPK-nya atau mungkin nilainya jelek ya, dibandingkan mohon maaf cum laude ya, tapi nggak punya skill ya. Kan banyak cum laude informatika misalnya gitu kan, tapi ketika saya suruh bikin web bingung. Harus buat apa kamu di perusahaanku? Katanya cum laude kan gitu kan ya. Tapi ketika ada orang yang dia ngelamar ya kan, bisa pinter bikin website, tapi mohon maaf hanya lulusan SMP. Ada loh yang dulu itu ngelamar di kami lulusan SMP, tapi ternyata pinter bikin website. Ya saya terima. Seperti itu ya. Hari ini tuh perusahaan banyak berubah karena semua ya. Yang zaman dulu mungkin yang memang bisa jadi dilihat ada nilai, sekarang enggak. Skill. Bahkan di luar negeri, Google, Facebook ya, mereka tuh merekrut tenaga kerjanya yang dilihat bukan nilainya, bukan ijazahnya, tapi skill. Nah, ini yang terjadi hari ini masa di Indonesia ini ya. Masih rendahnya skill lulusan SMA, SMK, kuliahan ya. Itu rendah ya. Nah, ini membuat apa? Membuat akhirnya daya saing untuk ketika pas perekrutan kerja mereka kalah dengan punya skill. Bahkan kalau bisa dibilang akhirnya banyak perusahaan di Indonesia ini merekrut orang-orang ada yang dari Vietnam, ada yang dari India, bahkan ada dari Cina loh kan. Kita sering dengar kan, kok ini ada perusahaan malah dari Cina toh, gitu kan ya, kok bukan dari Indonesia saja gitu ya. Karena kalah skill tadi. Karena skillnya gitu loh ya. Kalau ada skillnya bagus pasti akan direkrut ya. Nah, masalahnya kan skill nih ya kan. Nah, ini yang menjadi concern utama ya. Jadi kalau kita nggak mau jadi pengangguran ya, kita punya skill nih ya kan. Waduh Pak, tapi saya bingung skillnya apa ya. Nah itu kan masalah itu kan. Ini harus Anda benar-benar cari ya. Anda tuh senangnya apa ya. Nah dari kesenangan itu coba jadikan tuh skill. Itu sih Mas. Apalagi kalau kita lihat generasi sekarang tuh ini juga ya bukan saya nggak tahu juga sih, banyak orang yang sukanya tuh main game di dalam kamar gitu, banyak yang nggak mau kerja kasar gitu ya. Betul. Akhirnya mereka juga mau kerja yang kasar-kasar itu juga, misalnya jadi kuli jadi apa gitu kan juga males gitu Mas. Iya betul, jadi males juga. Dan akhirnya ketika mungkin tadi banyak game, terjebak di dunia game, ya kan, ketika sekolah game, kuliah nge-game tok, lulus apa sekarang dapat? Skill nge-game, ya bisa aja sih. Skillnya apa Pak? Nge-game. Nah, terus kerja di mana gitu kan ya? Ya bisa aja mungkin dia jadi tester game ya kan? Bisa aja, tapi kan di Indonesia kan perusahaan yang fokus pada testing game kan di sini mana ya? Kan gitu kan ya. Kalau di luar negeri mungkin ada ya. Di sini kan enggak ada. Itu jadi masalah, akhirnya nganggur, ya enggak dibutuhkan. Nah, gitu Mas Fuad. Kayaknya juga orang-orang yang seperti itu misalnya diarahkan untuk ikut misalnya kayak yang kuliah kayak digital marketing ini juga cocok Mas, karena kan kerjaan mereka juga nggak terlalu ini harus butuh fisik yang kuat atau apa. Betul. Mereka betah depan komputer atau apa gitu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang skill hari ini, ketika mungkin kawan-kawan nih, waktu Pak aku memang suka nge-game, terus gimana gitu kan ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kita suka nge-game itu sebenarnya modal yang bagus untuk menguasai skill teknologi IT. Gitu. Teknologi informasi. Ya, serius ya. Kalau Anda seorang gamer gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Satu gamer kok ya kan. Biasanya gini loh, gamer itu mohon maaf ya kan. Itu dari sisi kemampuan berpikirnya, logiknya itu lebih tinggi. Gitu, apalagi ketika dia suka game-game yang mengasah kemampuan otak ya, itu sebenarnya IQ-nya tinggi sebenarnya. Gitu, Mas. IQ-nya tinggi sebenarnya. Nah, ketika kemampuan logik ini tinggi, IQ-nya tinggi ya gitu kan ya. Anda menguasai ilmu IT itu mudah.
Cuman apa? Nah ini cuman masalahnya biasanya kayak saya ya, ketika sudah sedang udah apa namanya kita itu pas di otak kita memang lagi pengen game, kita memang malas melakukan hal yang lain. Nah akhirnya apa? Ada penyakit tuh malas. Nah penyakit ini malas ini yang membuat kita bisa menjadi masalah bagi kita. Ya, malasnya ini loh. Tapi kalau kita seneng nge-game, tapi kita masih bisa mengontrol, kita bisa manage, ya kan? Insyaallah Anda jadi orang yang luar biasa. Beneran. Dan belajar digital marketing kan juga sebenarnya nggak membosankan banget Mas ya. Oh iya. Menariknya gitu. Bener. Jadi digital marketing itu kan sebenarnya kan juga ke arah IT ya, ke arah teknik informasi ya. Jadi yang dibutuhkan ya kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini gitu loh, ya kan? Kemampuan logiknya. Jadi belajar digital marketing itu sangat mudah Mas Fuad. Sangat mudah dibandingkan mungkin menguasai skill yang lain ya. Sebenarnya menguasai digital marketing itu sangat mudah ya. Cuman ya apa ya memang kelihatan di awal ribet. Tapi kalau sudah belajar ya, tahu caranya ya itu ternyata mudah. Enggak sesudah dibayangkan. Lebih mudah dibandingkan mungkin skill-skill yang butuh tenaga gitu ya. Jadi kan hanya kemampuan berpikir yang kita mainkan di situ. Oke. Nah, masih nyambung lagi dengan pengangguran tadi gitu Mas ya. Kalau tadi Mas Wan sudah menyinggung kenapa gitu kok banyak pengangguran di Indonesia, pendapatan Mas Wan seperti apa. Nah, mungkin Mas Wan punya tips atau punya apa ya, semacam pesan gitu ya biar rekan-rekan ini nggak jadi pengangguran tuh kira-kira tipsnya seperti apa Mas? Menurut Mas Wan seperti apa? Ya, jadi kalau yang pesan saya gitu ya, yang pertama kita harus tahu ya yang dibutuhkan perusahaan hari itu apa ya, skill yang dibutuhkan apa sih gitu kan. Kalau Anda bisa menguasai skill yang lagi dibutuhkan, pasti nanti Anda nggak jadi pengangguran, karena otomatis Anda jadi rebutan, karena Anda punya skill yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain, ya kan. Skill apa itu? Ya salah satunya hari ini digital marketing ya. Skill digital marketing itu luar biasa. Hari ini kebutuhannya tinggi banget. Digital marketing, teknik informasi ya, artinya kayak pemrograman ya, pemrograman, konten kreator, kemudian lebih ke arah kreatif kayak desain dan sebagainya ya, bahkan iklan, advertiser ya, SEO ya, email marketing, intinya lebih ke arah berhubungan dengan dunia digital. Hari kebutuhannya besar banget ya, apalagi kemarin ada pandemi ya, pandemi yang membuat tahun 2022 ya, tahun 2022 ini membuat banyak perusahaan mau nggak mau ini mereka harus benar-benar ke arah IT. Karena di tahun 2022 ini ya Mas Fuad ya, saya kasih tahu ya, semua perusahaan hari ini kondisinya tuh startnya sama. Karena nih setelah pasca pandemi ya, insya Allah mudah-mudahan ya nggak ada pandemi yang kedua ya, atau next lagi ada pandemi lagi. Hari ini kondisi semua perusahaan tuh dalam posisi yang start yang bareng-bareng ya, karena tahun 2022 ini kalau kita lihat semua kegiatan ekonomi sudah mulai normal, ya enggak, ya kan? Udah mulai normal, sekolah udah normal, ya, wisata juga udah mulai belanja normal, walaupun masih banyak yang masih belum buka, ya. Tapi kalau di sisi perusahaan-perusahaan ini, akhirnya ini startnya bareng-bareng. Tapi nanti ke depan akan sukses, itu yang ke arah digital. Nah akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan ini mau nggak mau harus belajar, harus bertransformasi benar-benar ke arah perusahaan yang digital. Nah ini yang membuat skill digital sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau Anda di sini ya menguasai satu skill digital tapi sangat mendalam, saya jamin insya Allah Anda nggak akan jadi pengangguran. Minimal apa? Jadi YouTuber. Nah, gitu kan. Jadi YouTuber aja itu enggak jadi konten kreator itu kan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan digital itu kan kita bisa kerja enak dari rumah gini gitu kan. Kita nggak perlu harus kerja kantor ya toh, tapi kita dapat penghasilan dari YouTube ya. Penghasilan dari mungkin endorse kan gitu ya enggak. Itu benar-benar nikmat hari ini ya, Dan di sini pun ya, tadi juga ada data yang menarik Mas. Ada data mereka hari ini kan ada sekitar 9 jutaan ya pengangguran di Indonesia ya. Yang mana yang mendominasi ternyata adalah hari ini lulusan SMK. SMK. Iya, paling banyak SMK sekarang. Lu kok bisa gitu kan? SMK kan bukan dibekali dengan skill. Ya enggak? Yeah. Bukan dibekali dengan skill. Kok jadi banyak penganggurannya gitu kan? Ya, bisa jadi sebenarnya sekolah udah bagus ya. Udah memberikan mereka skill-skill, tapi kan persaingannya juga tinggi. Atau mungkin anak-anaknya sendiri tersebut tuh kurang bisa benar-benar menguasai skill lebih dalam lagi. Mereka hanya menguasai skill dari sekolah aja.
Nah, akhirnya jadi masalah di situ ya. Ketika akhirnya apa? Akhirnya skillnya mereka biasa aja dibandingkan dengan mungkin anak-anak dari SMK lain. Nah, sedangkan juga SMK kan sekarang kan lulusannya banyak Mas ya. Banyak. Yang kedua tuh SMA. Kalau SMA itu jelas SMA itu kan sebenarnya kan dididik. Kita lulus SMA kan bukan untuk bekerja. Kita lulus SMA kan buat nanti lanjutin kuliah. Iya enggak? Ya kan? Seperti itu. Akhirnya banyak anak-anak SMA, lulusan SMA yang mereka nggak bisa lanjut kuliah. Mereka kerja juga bingung karena kan mereka nggak diberikan skill sebelumnya oleh sekolahan. Kalau SMK jelas dikasih skill ya kan, tapi menjadi masalah juga Mas Fuad ya. Kenapa? Karena yang ketiga, lulusan terbanyak ketiga ya, itu ternyata dari yang lulusan kuliah. Yang mana S1 ya, S1, S2, S1 sebenarnya banyak S1 ya. Karena yang lulusan S1 juga mungkin seperti itu ya, lulus atau mungkin kita mereka kuliah. Sebenarnya kuliah itu mungkin hanya ikut-ikutan temen atau mungkin daripada nggak kuliah aja deh gitu. Padahal kuliah itu kan sebenarnya kan niat kita kuliah kan bangun skill. Tapi kalau kita ikut temen atau kita niat kita karena mungkin malu ya, wah daripada kuliah apa adanya deh, nah kan jadi masalah. Ya nggak, akhirnya lulus tuh ya nggak punya skill. Kenapa? Karena iya cuman formalitas saja gitu. Kuliah itu cuman ya apalah. Yang penting aku lulus lah gitu, masalah loh, ya enggak? Nah yang paling banyak pengangguran kalau dari sisi yang kuliah ini malah dari D1. Yang dari D1 tuh paling sedikit persentase yang nganggur. Kenapa? Karena D1 itu selama setahun itu kan benar-benar digenjot dengan skill ya, digenjot dengan kemampuan keahlian, sehingga nanti dia lulus D1 ya kan, dia bisa mencari pekerjaan. Dan ya memang betul sekarang kalau kita ambil katakanlah program singkat gitu ya, masak misalnya, kan nanti lulus kan kita bisa masak ya enggak, ya kan gitu kan, kita bisa masak ya kan, biasanya kan kita bisa langsung masak. Nah Arga Academy kan juga ada program nih D1 ya kan, D1 sama marketing, sama goalnya apa, bagaimana nanti lulusan kami D1 ini ya kan, mereka itu ya jangan sampai nganggur. Bahkan insya Allah nggak nganggur. Kenapa? Karena mereka akan kami carikan perusahaannya. Bayangin Anda tuh lulus kuliah di kami dari Academy, Anda nggak perlu nanti ngelamar pekerjaan. Bayangkan itu. Tapi malah apa? Malah dibantu oleh kampus ya, dibantu oleh kampus untuk Anda dicarikan pekerjaan yang cocok untuk Anda. Enak nggak? Tapi ya mulai harus bener. Kalau kita aku tak di Arga Academy aja deh. Yang penting nanti lulus dapat pekerjaan, ya nggak, jangan gitu ya kan? Ya kita harus kuliah di Arga Academy pun selama setahun ya Anda harus nyiatin skill ya kan? Anda harus punya skill yang bagus. Kalau nggak punya skill yang bagus, ya kamu kan juga malu nanti kan? Malu untuk menyalurkan Anda bekerja kan, kamu juga malu. Wah ini kok anak dia aja kayak gini, nanti kalau di sini nanti malu-maluin, di sini nanti dia malah dibully orang gitu kan. Ya mendingan kan dia tak tahan dulu kan, wes kamu jangan kuliah deh, kamu sama aku aja. Kan gitu ya, nggak masuk hati atau? Nah jadi memang penting banget ya, dimanapun anda nanti berpendidikan ya, bila ketika Anda nggak mau jadi pengangguran, maka kuncinya cuma satu, fokus pada skill Anda, jangan pada nilai ya. Skill percuma, nilai Anda tinggi dan punya skill percuma. Tapi skill Anda bagus, nilai jelek, ya itu bisa diterima. Tapi yang paling bagus apa? Ya skillnya bagus, nilai akademik bagus, itu super. Keren. Sama ini juga Mas, mungkin juga biar rekan-rekannya juga nggak terlalu ini juga berekspektasi tinggi. Kita kuliah di Arga ini pasti bisa sukses, tapi ya tergantung juga orang yang misalnya dia orangnya juga IQ-nya rendah terus dipaksakan digital marketing, ternyata malah nggak jadi gitu Mas. Makanya memang untuk diterjun di dunia digital marketing emang nggak semuanya bisa gitu ya. Ya betul. Jadi istilahnya kalau di digital marketing itu yang paling utama adalah kemampuan logik ya. Logiknya harus bagus. Karena kalau logiknya nggak bagus, pasti nanti ketika sudah ke arah website, ke arah iklan pasti bingung, ya kan? Pasti bingung. Jadi kuliah ini cocok bagi Anda ya, cocok bagi Anda semua, ya kan? Yang suka ngulik ya, yang suka ngulik, yang suka aneh-aneh, yang suka aneh-aneh, saya cocok untuk Anda ya. Nah tapi ada juga tadi ya, kalau Anda seorang gamer itu lebih cocok lagi, karena gamer kan suka ngulik tau. Jadi kita ya realistis juga, Mas, jangan sampai kita cuman
pokoknya kamu mau dapat kursi terus kuliah digital marketing tapi nggak lihat kemampuan dia juga gitu. Ya betul. Nanti malah bumerang nanti, kasihan nanti Anda merasa tersiksa kalau di sini ya. Ya walaupun apa di sini di kami pun juga sebenarnya ya. Kami sebenarnya sudah punya metode ya ketika mengajar ya itu bagaimana bahasa kami itu lebih mudah dipahami. Artinya digital marketing itu kan kalau kita belajar itu kan kita kadang bulat, bingung ya. Tadi kami itu memang kita bikin sesederhana mungkin bahasanya. Tapi juga kembali pada diri Anda sendiri ya. Artinya kalau Anda tadi nggak suka ngulik ya, Anda nggak suka dengan dunia IT ya, itu berat. Ya. Jadi kembali ke diri kita yang penting niatnya harus kuat, kemudian juga kesungguhan gitu ya. Betul sekali. Di samping dari IQ dan juga tadi ya skill di awal. Iya betul. Dan IQ kan bisa bisa apa namanya kayak IQ itu sebenarnya kan bisa ditingkatkan. Asalnya gini loh, maksudnya itu kan anugerah ya, itu kan anugerah dari yang kuasa gitu kan ya. Tapi asal kita sering latihan ya, kita sering ngulik-ngulik yang lebih ke arah ilmu-ilmu yang eksak ya kan, itu insya Allah bisa meningkatkan kemampuan kita. Seperti itu sih. Tapi ya tapi pada dasarnya kan semua manusia itu kan punya kekurangan kelebihan masing-masing ya kan. Pak, tapi saya itu tes IQ Pak, IQ saya tuh kok cuma segini, bisa seperti itu kan ya. Tapi sampai keluar dari akademi itu gimana gitu kan ya. Ya enggak apa-apa, nanti coba nanti konsultasi sama kami dulu ya. Biasanya nanti di situ kami melihat mungkin Anda lebih cocok di marketingnya. Di dunia marketingnya mungkin dibandingkan di bidang IT-nya. Nah, marketing itu kan di kami juga ada, di akademi itu juga ada berfokus kepada marketingnya juga ada. Nah, tapi kami juga lihat kemampuan komunikasi Anda, ya kan seperti apa ya. Kalau komunikasinya yang Anda bagus, pasti nanti bisa masuk. Tapi kalau kurang, ya nanti kita ada evaluasinya kan. Nah, jadi di akademi itu memang kita dari awal berupaya ada seperti itu ya. Ada evaluasi. Kenapa? Karena kan nanti pun ya yang di kami kan lulus pasti kerja ya. Terus pasti kerja. Jadi Anda itu nanti itu kalau di akademi ya, bayangin aja pokoknya tadi lo ya. Anda itu nanti lulus gak perlu lamar kerja, cukup santai di rumah. Tiba-tiba nanti ada ada panggilan Anda itu ya. Tapi syaratnya tadi ya, Anda harus terus meningkatkan kapasitas diri Anda. Kalau enggak, jangan harap Anda bisa kami salurkan bekerja ya. Karena kalau Anda cuma santai-santai ya, nggak ningkatin kemampuan, nggak ningkatin skill Anda, ya terus gimana gitu kan? Nanti malah jadi istilahnya itu nggak enak dengan perusahaannya juga, nanti kami rekomendasikan Anda juga, betul nggak? Dan salah satu enaknya kerja di dunia digital marketing itu ini juga Mas ya. Jadi salah satu pekerjaan yang bisa di-remote dari rumah. Jadi betul sekali. Jadi Anda nanti nggak perlu kemana-mana, cukup dari rumah saja ya. Anda bisa bekerja. Bahkan ada satu alumni kami yang hari ini sudah bekerja di 3 perusahaan. Dari rumah juga. Satu dari rumah juga, banyak satu orang ya di saat yang bersamaan punya 3 pekerjaan dari 3 perusahaan. Wah, kerja di rumah asik gak? Dan di rumah aja. Oh, ada gaji tinggi. Asik ya gak? Keren banget. Nah, itu hanya bisa dicapai dengan kita kemampuan digital ya. Kalau enggak susah sih Mas. Ya. Kalau kemampuan kayak nyales di jalan itu kan pastinya nggak mungkin di rumah aja gitu. Nah, betul. Capek juga di jalan kan, panas ya toh. Di rumah ada AC-nya. Sama-sama marketingnya padahal Mas. Sama marketingnya ya kan. Tapi bedanya dia langsung gitu. Betul sekali. Nah, terus ini Mas, kira-kira kalau ada yang mungkin yang melihatnya ada yang pengangguran tapi dia sudah usianya sudah bukan usia kuliah lagi, kira-kira solusinya apa? Mungkin sudah usia 26, 27 gitu kan, sudah lumayan tuh Mas. Ya, yang jelas Anda harus terus belajar ya, harus terus belajar dengan kemampuan, dan kami sangat membantu Anda ya. Karena Harga Akademi itu tidak mengenal batas usia. Anda yang usianya usianya kata udah 40 bahkan 50 tahun pun mau di kami pun di Harga Akademi tidak apa-apa, masih bisa. Bahkan kami tuh punya siswa ya, dulu belajar sama saya. Usianya tuh udah 53 tahun. 53 tahun, tapi semangat belajar luar biasa. Saya sampai ngajar beliau itu sampai waktu itu hampir 30 kali pertemuan, bayangin. 30 kali pertemuan dan disiplin orangnya. Disiplin, malah yang kadang sing terlambat saya malah. Serius. 30 kali pertemuan tapi dia enggak pernah ngeluh. Pada usia 53 tahun. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Tadi kan kembali pada diri kita sendiri, ya kan? Anda mau membangun kapasitas diri Anda seperti apa?
Nah, ini orang tadi usia 53 tahun memang dia pengen meningkatkan kapasitas dirinya agar dia bisa lebih menguasai dunia digital untuk apa? Untuk bisnis yang sedang dijalani. Ya, itu sangat sukses. Makin gede usahanya. Seperti itu. Ini cocok sekali buat yang perusahaan untuk yang mereka punya perusahaan tadi punya perusahaan, mereka pengen bertransformasi ke perusahaan digital gitu kan. Pas ini cocok sekali. Namun kita kolaborasi aja. Terus Mas, ini kan kita dari tadi sudah ngobrol banyak tentang kampus digital marketing, terus bekerja digital marketing. Nah, sebenarnya digital marketing itu apa sih Mas? Soalnya kan mungkin masih banyak yang belum paham digital marketing itu apa. Digital marketing itu kan sebenarnya dari bahasa digital dan marketing ya. Kayak di depan nih, ini materi saya nih. Digital marketing itu kan dari bahasa digital dan marketing. Kita tahu marketing itu apa ya? Marketing itu kan langkah-langkah kita untuk kita bisa mengkampanyekan atau mempromosikan produk kita, yang mana dari langkah-langkah marketing ini kan membuat intinya marketing itu kan semua hal yang kita lakukan untuk membuat produk atau perusahaan kita tampak lebih baik di mata konsumen dibandingkan para kompetitor kita, kan seperti itu. Artinya kan para konsumen kan melihat, ini bagus nih, paling bagus di antara yang lain gitu kan. Ada sabun X karena marketingnya bagus ya kan. Ini sabun X ini lebih bagus nih dibandingkan sabun Y, A, B, C kan gitu kan. Sabun yang laris kan gitu. Orang membeli kan karena produk ini tampak lebih baik di mata dia ya kan, di mata konsumen ini baik nih dibandingkan mungkin produk yang sejenis. Nah, marketing seperti itu. Digital apa? Digital itu kan sebuah istilahnya itu kan proses ya, ke arah ya digital kan digital kan dari kata-kata digit ya, 0 dan 1. Ya kan, 0 dan 1 digit ya. Jadi digital itu kan sebuah proses yang lebih ke arah ya dunia internet ya, dunia teknologi kan gitu kan ya. Nah, jadi desain marketing itu memang langkah-langkah marketing ya kan, upaya-upaya marketing untuk membuat kita tambah lebih baik di mata konsumen dibandingkan kompetitor dengan teknologi digital atau dengan teknologi internet. Digital itu lebih sebenarnya lebih ke arah internetnya. Ya kan? Pak, tapi kan kayak TV itu kan juga digital Pak, ya kan ada juga TV, juga ada TV digital kan, dia termasuk. Nanti kalau kita beriklan di TV digital itu masuk. Radio gimana Pak, radio Pak? Radio itu digital nggak sih? Kan gitu aja kan ya. Digital kan ya. Ya kan, nah itu juga bisa masuk. Seperti itu sih. Jadi apapun jadi sebenarnya TV bisa, radio juga bisa ya kan, karena digital juga. Ya tapi kalau hari ini digital itu lebih ke arah internetnya. Lebih ke arah internetnya, jadi fokus pada bagaimana marketingnya ini lebih menggunakan jalur-jalur internet. Ya, entah menggunakan sosial media, website, ya kan, email, WhatsApp dan seterusnya. Gitu Mas Fuad. Kalau contoh kerjaan di digital marketing itu seperti apa sih sebenarnya Mas? Gambarannya? Ya, macam-macam ya. Digital marketing itu kan dimulai dari kita tuh menganalisis produk menggunakan digital itu juga dari marketing ya. Analisis, jadi Anda tuh merisetkan kompetitor ya. Anda nanti setelahnya menganalisa ini ya, nanti ke depan trennya kayak gimana, kan bisa tuh, dan itu semuanya gratis ya. Itu udah langkah-langkah, itu udah kerja digital. Belum lagi kerja kayak kita bikin web, programming, itu digital. Kita melakukan langkah-langkah kayak bagaimana membuat web kita itu nomor 1 di Google atau di mesin mencari, itu namanya SEO spesialis ya. Bagaimana kita membuat sosial media kita tambah hidup, banyak interaksi di situ, banyak followers ya. Itu sosial media manager ya kan. Ketika kita mau beriklan, bagaimana nanti produk kita muncul di Facebook, di Instagram, bahkan di YouTube, di Google sendiri gitu kan. Jadi muncul ada iklannya itu namanya advertiser ya. Online advertiser ya. Bahkan ketika nanti Anda menjadi seorang yang fokus di YouTube ya, bikin konten YouTube kayak ini nih, kayak Mas Fat nih ya gitu kan. Ini namanya YouTubers ya. YouTubers, konten kreator. Nah, masih banyak ya pekerja-pekerja di ranah dunia digital itu banyak banget ya. Memang sekarang lagi trending itu di arah dunia digital kreator paling banyak. Dan sekarang lagi ramai NFT ya. NFT. Ya, NFT itu banyak orang-orang yang sekarang jualan produk, bukan produk sih, foto selfie. Di NFT di platform NFT kayak OpenSea dan sebagainya ya. Yang kemarin kayak namanya Gozali itu ya, dia dapat uang sampai 1,5 miliar katanya, hanya jualan apa? Jualan foto selfie ya.
kira-kira foto selfie saya laku berapa ya? Cara ya. Selfie. Iya itulah ya. Jadi kerjaan-kerjaan di dalam dunia digital juga banyak ya. Itu tadi yang saya bilang tadi beberapa contohnya aja Mas Fuad. Nah, yang disebutkan Sawana memang hampir semuanya tuh banyak yang dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan sekarang, makanya wajar gitu loh kalau banyak yang membutuhkan tadi gitu. Betul sekali. Terus kira-kira kalau prospek tadi kan prospek usaha, tadi kan sudah ngomong tentang karir gitu Mas ya. Kalau pekerjaan digital marketing sudah banyak yang menunggu jadi rebutan. Tapi kalau prospek untuk usaha mandiri gitu Mas, kira-kira prospeknya seperti apa? Wah, malah lebih besar lagi ya. Itulah kenapa kami itu kan visinya kan tadi ya membentuk 10.000 digital entrepreneur ya. Membentuk 10.000 pengusaha digital. Kenapa? Karena kami melihat ya peluang untuk ke arah kita bangun usaha sendiri di online, di digital itu sangat besar sekali ya. Artinya kita bisa jual apapun. Anda punya jilbab bisa dijual ya. Anda punya meja nganggur aja, meja bekas bisa dijual ya. Apalagi mejanya itu ada nilai historisnya. Apa historisnya gitu kan? Oh ini meja waktu saya masih kecil, masih bayi, saya makan di situ di atasnya. Tapi emang siapa Anda gitu kan? Kalau ada toko nasional nggak apa-apa ya. Tapi kan saya toko RT. Ya, apa bisa dijual ya? Dan hari ini tuh di masa-masa hari ini ya udah terlihat parameternya Mas. Karena total transaksi kayak di platform marketplace e-commerce ya itu meningkatnya sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kemarin nilai berapa ya? Udah triliunan ya. Triliunan rupiah ya nilainya ya dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Dan transaksi online ini memang mulai berkembang semenjak masa pandemi. Kita tahu pandemi itu kan banyak perusahaan atau banyak usaha itu kan tutup ya. Dalam arti itu tutup dalam arti itu dia nggak boleh buka toko ya. Yang punya restoran nggak boleh buka restoran. Yang dia mungkin punya toko retail juga nggak boleh buka. Kenapa? Karena PPKM. Akhirnya apa? Mau nggak mau kan mereka harus pindah ke online. Kalau kan bisa terus buka kan. Nah tapi akhirnya apa? Ketika pandemi ini sudah mulai berakhir, orang-orang ini akan tetap bertahan di online ya. Malah udah mas lagi mereka buka yang offline sudah males ya karena di online lebih asik Mas. Di online itu kita jangkauan lebih luas. Kita bisa ngejual barang dari sini aja Kota Blitar misalnya ya. Kita bisa jual ke Aceh, kita bisa jual ke Papua. Bahkan kita bisa jual barang ke Australia, ke Cina ya, ke Eropa ya. Bahkan mungkin ya kalau ada ekspedisi ke luar angkasa bisa jadi sampai luar angkasa loh Mas ya kan. Gitu, astronot misalnya kan dia lagi di atas kan bosen gabut ya astronotnya ya dia buka web Tokopedia gitu kan ternyata nemu ada madu nih gitu kan apalagi butuh madu nih akhirnya dia pesen ke orang bumi untuk nanti di pengiriman logistik berikutnya ke luar angkasa ya kan pakai Soyuz apa itu ya kan nanti titip madu akhirnya gitu kan ya dia beli dulu di online ya kan dikirim ke rumah istrinya atau gimana nanti madu dikirim ke ke landasan pacu ke NASA kirim ke luar angkasa bisa jadi kayak gitu tuh dia enggak. Nah luar biasa potensi digital itu luar biasa karena kalau udah sudah di online jangkauan kita itu bukan lagi dunia saja nih ya mungkin bisa alam semesta kali Mas asal di sana ada internet ya sangar ya dunia sih ya. Jadi kerennya itu ya kalaupun nanti kita nggak pengen bekerja gitu ya kita juga skill ini kalau kita punya benar-benar kuasai gitu bisa buat usaha sendiri gitu. Iya betul sekali Mas. Dan lebih nggak terbatas lagi gitu. Iya betul. Kayak Gus Dali itu kan bayangin dia seorang pemuda masih kuliah ya di mana tuh di Semarang ya. Tapi kan penghasilan udah 1,5 miliar ya. Udah jadi miliuner dia. Sangar tuh ya. Sangar tuh. Nah, menarik sekali Mas ya. Jadi kita mau kerja juga bagus, banyak ditunggu sama perusahaan. Mau usaha juga potensi penghasilan nggak terbatas betul, gitu ya. Betul sekali. Tapi Mas ya, kalau saya melihat di websitenya Argia Academy itu kok biayanya ternyata lumayan juga Mas ya. Oh iya. Tapi bagi orang yang awam mungkin melihatnya lumayan, tapi sebenarnya itu yang benar-benar kalau dibandingkan dengan tempat kuliah lain atau mungkin seperti apa gitu ya. Sebenarnya biaya kuliah di Argia Academy itu mahal nggak sih sebenarnya Mas? Iya murah sebenarnya Mas. Ya murah kok. Murah gitu kan ya. Kok bisa murah Mas? Iya jadi memang mungkin kalau secara kasat mata ya kita lihat ya harga kuliah di Academy itu bahkan bisa jadi yang paling mahal di Blitar Raya. Ya bahkan mungkin bahkan se-Jawa Timur ini
bisa jadi kita yang paling mahal, bisa jadi ya. Tapi serah kasat mata ya, karena kan kuliah juga setahun gitu kan. Tapi ya impact, nah ini ya impact nih, impact yang Anda dapatkan itu benefit yang Anda dapatkan ya. Kalau kita dari benefitnya ini sebenarnya murah sekali. Murah sekali. Kenapa murah sekali? Karena yang pertama ya dari sisi bonus-bonus ya. Dari bonus-bonus yang ada sendiri kami berikan pada Anda dengan Anda bayar 30 juta ya. Kan 30 juta harganya ya, termasuk mahal nih. Anda bisa dapat bonus hingga 19 juta rupiah. Artinya biaya kuliah cuma 11 juta akhirnya Mas. Karena yang 19 juta kan kami kembalikan kepada Anda dalam bentuk bonus. Bahkan ada di situ ada bonus kami kasih modal untuk beriklan. Jadi nanti dari uang kuliah ini gitu kan, nanti Anda sama kampus akan istilahnya tuh sebenarnya Anda tuh akan dapat nanti modal, ya modal untuk Anda nanti bisa bangun usaha sendiri. Loh enak toh? Jadi udah dikasih modal loh, di cashback dalam bentuk modal, ya kan? Asik nggak? Kan asik ya toh? Belum lagi bonus-bonus yang lain ya, untuk nanti bagaimana Anda bisa punya semacam startup digital ya. Nah, itu artinya keluarnya sangat murah sekali. Yang kedua dari keilmuan yang didapat ya, ilmu-ilmu digital marketing kami berikan itu termasuk sangat lengkap sekali. Bahkan mungkin di Indonesia kami paling lengkap ya, dan sangat menyeluruh. Jadi nanti Anda ketika nanti ikut kuliah kami yang 1 tahun ini ya, Anda nanti yang pertama nanti Anda bisa menjadi advertiser online ya, FB Ad misalnya, ya kan? Yang mana ya ketika Anda berkarir nanti ya di bidang dunia advertiser online, gajinya tinggi banget. Tahu nggak gajinya berapa? Ada teman saya ya, Mas Fuad ya, dia kerja di Jakarta ya, magang hanya menjalankan Facebook Ads, gajinya per bulan 25 juta rupiah per bulan. 25 juta. Oh, gitu kan. Sebalik modal satu bulan. Ada teman saya lagi, bahkan dia pernah belajar di kami di Arga Academy. Sebetulnya siswa sama jadi siswa saya malah ya. Namanya Gus Solah itu ya di Surabaya ya. Dia hari ini gajinya ya 50 juta per bulan. 50 juta per bulan. Ngapain? Nangin iklan online ya, Facebook Ads ya, Google Ads, bahkan SEO-nya gitu kan. 50 juta per bulan gajinya. Loh, murah kan? Artinya dengan Anda bayar 30 juta, ya kan untuk setahun ya, kuliah ya kan? Tapi Anda nanti ketika nanti Anda berkarir gaji 50 juta per bulan, ya udah balik ya, langsung ya. Langsung balik, selesai ya kan? Nah, tapi kalau mungkin Anda biasa-biasa aja, mungkin menjadi seorang web developer ya kan, gaji juga termasuk tinggi, masih di angka antara 5 juta sampai 10 juta per bulan ya. Cukup tinggi, artinya Anda kerja 3 bulan aja, kerja 6 bulan aja udah balik modal. Ya enggak? Belum lagi kalau misalnya Anda bisa nyari project luar negeri, pakai Upwork misalnya, dan itu kami ajarkan di sini. Bagaimana Anda bisa mencari pekerjaan di luar negeri tanpa Anda harus ke luar negeri. Jadi freelance Mas ya. Iya, gajinya dolar loh per jam ya. Itu rata-rata di angka $20 per jam. Nah, kemarin alumni kami ya, beberapa sudah ada dapat pekerjaan di luar negeri. Dapat dia cerita sama saya di angka $25 per jam, $25 per jam. Rata-rata dia per hari bisa kerja 8 jam. 8, anggapnya 10 gitu ya. 10 dikalikan $25 udah $250 sehari. Ya enggak? Kan kerja 10 jam ya. Kan $25 dikalikan 10 jam. Sehari itu dia dapat berapa tadi? $250. Nah, $20 dikalikan 15.000 udah 3 juta sehari. Loh ya enggak? Dikalikan 20 hari kerja deh. Gajinya berapa tuh sebulan? Kan lumayan, loh ya enggak? Ya kan itu artinya apa? Jadi investasi Anda dengan biaya 30 juta ini ya kan murah gitu loh, murah ya kan? Murah ya, bahkan dibandingkan mungkin Anda harus kuliah yang lain ya, yang belum tentu menjamin Anda bisa dapat pekerjaan ya kan? Ini sangat murah sekali ya kan, dibandingkan Anda mungkin bayar di tempat lain, ada yang mungkin biaya kuliahnya ya 40 juta kan, ada tuh yang 40 juta, 60 juga ada, atau bahkan mungkin yang 20 juta tok juga ada sih ya kan. Tadi kami jamin ada dapat pekerjaan ya kan. Bahkan disuruh nanti ketika kami itu menempatkan Anda bekerja ya kan, kami yang akan membantu Anda menegokan gajinya di awal. Seperti itu ya. Biar apa? Biar juga Anda itu sejahtera lah kan gitu kan ya. Biar dapat gaji yang lumayan juga. Tapi kan harapan goalnya kami kan ketika lo di Arga Academy ya kan, Anda jadi pengusaha digital ya. Menjadi seorang digital entrepreneur ya, yang penghasilannya bisa sampai 100 juta per bulan. Wah. Wah, itu kan 30 juta per tahun murah sekali, receh ya nggak receh kan? Sama tadi itu Mas apa itu kan kalau misalnya biar kerja di luar negeri kan, kalau misalnya tapi kalau misalnya
mereka pengen dapat klien luar negeri tapi mereka bahasa Inggrisnya masih jelek gitu, bisa nggak Mas tapi? Bisa banget. Anda nggak usah khawatir juga di harga kedemu itu ada mata kuliah bahasa Inggris juga ya, yang membuat Anda tuh nanti terbiasa berbahasa Inggris ya. Tapi walaupun Anda nanti tetap ikut pelajaran itu, kuliah itu ya, tetap nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nggak masalah. Nggak masalah karena orang luar negeri itu rupanya ya kan, nggak penting bagi kita untuk kita tuh harus ngomong bahasa Inggris itu nggak penting ya. Yang penting apa? Yang penting mereka paham. Yang penting kita tuh bisa paham apa perintah mereka. Aku pakai kayak gini ya, kita paham, dah itu aja. Cukup dijawab dengan yes sir, oke sir, no sir, yes, oke sir, yes, oke, yes, udah cukup. Udah cukup ya. Nah, apalagi ada Google Translate ya. Anda nanti bisa pakai Google Translate buat menjawab di email ya. Mereka tuh juga paham kok ketika misalnya hello Mas Awan, can I call you? Terus aku bilang, I'm sorry sir, I cannot speak English. Loh, udah. What? You say English now? Maksudnya, ini aku sama ngomong bahasa Inggris. Oh no sir, I cannot speak English. Ini just from Google Translate. Oke. Dia udah paham. Oh, kalau ini dari Google Translate. Iya. Orangnya juga nggak terlalu nekar mungkin Mas. Nggak terlalu nekar, yang penting. Tapi kamu paham maksud saya kan? Oh iya saya paham sir. Dan itu aja udah cukup. Yang paling utama skillnya ya, skillnya belakangan. Betul sekali. Masalah itu nanti bisa tapi nanti kalau misalnya Anda dapat klien luar negeri gitu kan, otomatis Anda kan terbiasa sih ya, pakai Google Translate dan sebagainya gitu kan. Lama-kelamaan nanti tuh Anda jadi kayak merasa nggak butuh Google Translate lagi. Lama-kelamaan loh. Kenapa? Karena Anda sudah sering berkomunikasi dengan orang luar negeri, otomatis Anda tiba-tiba bisa aja bahasa Inggris. Saya juga heran. Saya pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Sama ini Mas, mungkin terakhir tadi Mas Awan soalnya mungkin sedikit selingan pikiran ya, melintasi pikiran. Kan potensi di dunia digital marketing itu sangat besar sekali. Ya, tapi ternyata Mas Awan lebih memilih untuk mendirikan kampus digital marketing yang mungkin kita tuh kayak nyari orang yang butuh digital marketing itu mungkin nggak terlalu besar, lebih besar kalau kita punya usaha sendiri. Nah mungkin apa sih sebenarnya Mas Awan yang membuat Mas Awan kok malah bikin kampus? Kenapa kok nggak dipakai aja buat usahanya sendiri gitu? Ya, jadi memang kalau kembali ke niat saya sendiri pribadi ya. Jadi saya tuh memang pengen lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya tuh lebih karena ya itu yang mungkin juga menjadi nasihat dari ayah saya ya. Jadi kamu harus bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi selama saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya akan saya lakukan. Dan saya melihat ketika saya bangun kampus ini, itu manfaatnya lebih besar dibandingkan mungkin saya menggunakan ilmu ini untuk saya sendiri. Ya bisa aja sebenarnya ya. Tapi ini akan lebih banyak manfaatnya ya. Yang mungkin bisa nanti meringankan beban saya di akhirat nanti ya kan. Ketika saya bisa berbagi ilmu saya ini kan, kalau kata guru-guru saya kan ilmu yang kita nanti ajarkan ke orang dan orang itu menggunakan ilmu kita, ini menjadi amal jariah yang nggak akan terputus pahalanya. Nah artinya semakin banyak yang saya ajar ya kan, atau yang nanti kampus saya ini bisa mendidik banyak orang ya kan, dan mereka berhasil, mereka sukses, bahkan mungkin mereka menghasilkan ke yang lain lagi, ya betapa besar pahalanya yang mungkin ya insya Allah ya bisa diraih kan, seperti itu ya. Memang goalnya ke asana memang, jadi bukan gimana ya, tapi lebih bagaimana kalau saya pribadi bagaimana bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang ya, yang nanti pun ya mudah-mudahan kalau Allah ridho gitu ya, kalau Allah ridho ya ini menjadi nanti peringan saya nanti di akhirat nanti, begitu Mas Fuad. Sama emang saya lihat nih Mas Awan passionnya tuh lebih cocoknya mengajar aja, jangan ya nanti sayang. Mas Awan kan sudah diberikan anugerah untuk punya kemampuan mengajar yang baik, kalau dipakai sendiri kayaknya sayang juga. Nah mungkin itu saja Mas Awan ya. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk closing statement-nya ya, kalau dari saya ini istilahnya ya kuasai skill ya, karena dengan skill inilah ya nanti Anda bisa menjadi orang ya. Menjadi orang itu ya bisa jadi mungkin Anda punya karir yang bagus, atau kalau Anda itu menjadi pebisnis ya, Anda bisa menjadi pebisnis yang sukses. Skill itu nggak terbatas pada skill untuk bekerja juga ya, tapi skill berbisnis ya, skill untuk kita berkomunikasi ya, skill untuk mengatur keuangan ya enggak? Yes, semua skill lah ya.
Ya, bahkan kalau Anda suka sepak bola, skill sepak bola diasah juga ya. Skill sepak bola diasah juga. Ya. Artinya ya apa namanya? Anda apa namanya? Istilahnya tuh kuatkan skill Anda ya. Artinya benar-benar Anda itu harus punya skill yang bagus, apapun itu skillnya gitu kan. Ya nanti dari skill itu ya, itu bisa membuat Anda itu lebih bisa sukses lagi. Begitu Mas Wan. Sama satu lagi Mas, karena tadi kan kita temanya pengangguran, jangan sampai sudah mengikuti informasi seperti ini, jangan sampai masih kepikiran untuk menganggur lagi, karena betul. Peluang untuk pekerjaan di digital marketing itu terbuka sangat lebar. Betul sekali. Jadi jangan menganggur lagi gitu ya. Betul sekali ya. Dan jangan lupa daftar ke akademi ya. Nah itu juga penting juga. Jadi kalau sudah tahu gitu ya potensi digital marketing sudah sangat besar gitu ya, jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini gitu ya. Jangan sampai nanti sudah persaingannya tinggi baru daftar di Argia Academy. Nah, mumpung masih sedikit ya. Seperti itu. Memang Argia masih ini belum banyak persaingannya gitu Mas ya. Iya betul sekali, artinya dan ini peluang masih gede banget. Nah, ya. Dan satu-satunya gitu loh Argia Academy kampus digital marketing di Indonesia. Iya, ini hanya yang benar fokus ya. Yang benar fokus ke arah digital marketing. Kalau yang lain kan mungkin ada jurusan digital marketing tapi mereka bukan hanya itu tapi banyak nggak concern akhirnya nggak fokus. Kalau fokus ke sana. Nah itu saja mungkin ya teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Awan sekali lagi atas waktunya untuk mampir di channelnya Mas Fuad gitu ya. Nah mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Sekali lagi mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar di Argia Academy, insya Allah nanti akan kita cantumkan nomor di video ini dan juga di link deskripsi video ini gitu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian ya Mas Awan. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian, juga mohon maaf kalau ada teman-teman yang nonton gitu ya kalau saya ada salah statement ataupun salah ngomong juga gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah.